Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, pada kesempatan yang sangat mulia ini kita melanjutkan pelajaran kita membaca kitab Arab Melayu Riwayat Nabi. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Dari pasal ataupun judul menamainya. Datuknya Abdul Muttalib menamainya Muhammad, artinya yang sangat terpuji. Nama ini belum biasa terdengar dipakai orang Arab selamanya. Ketika ditanya orang kepadanya, mengapa cucunya itu dinamainya Muhammad, padahal datuknya tiada yang bernama demikian? Ia menjawab, saya berharap mudah-mudahan ia akan dipuji oleh penduduk bumi ini. Alhamdulillah. Pada kesempatan ini kita membahas siapakah orang yang menamai Nabi kita dengan Muhammad. Maka jawabannya tentu kita telah mengetahui. Pertama sekali orang yang menamakan Nabi kita dengan Muhammad adalah kakek beliau sendiri, yaitu Abdul Muttalib. Muhammad itu artinya sangat terpuji. Kemudian nama Muhammad dulu tidak pernah terdengar oleh orang Arab yang bahwa ada nama orang yang namanya Muhammad. Sehingga ketika orang mendengar ada nama Muhammad, lalu oleh orang-orang bertanya kepada Abdul Muttalib, "Wahai Abdul Muttalib, kenapa engkau namakan cucumu dengan Muhammad? Padahal kakeknya, datuknya, saudara engkau, keturunan engkau, wahai Abdul Muttalib, tidak ada yang bernama demikian, yaitu nama Muhammad. Tapi sekarang kenapa cucu engkau berikan namanya Muhammad?" Abdul Muttalib menjawab, saya berharap mudah-mudahan ia akan dipuji oleh penduduk bumi ini. Jadi harapan yang besar dari seorang kakek ketika menamakan anak cucunya Muhammad, harapannya agar mudah-mudahan kelak cucunya ini dipuji oleh seluruh penduduk seluruh dunia ini ataupun di dalam bumi. Alhamdulillah terbukti harapan yang besar dari kakeknya Abdul Muttalib. Ternyata hari ini nama Muhammad sangat harum namanya, dipuji di seluruh bumi yang mayoritas orang-orang beriman kepada Allah dan juga mereka yang beragama Islam. Lanjut. Ibu susunya. Setelah 3 hari ia disusukan oleh ibunya, beberapa hari pula menyusu pada Suwaibah. Seterusnya, ia diserahkan kepada Halimah untuk dipelihara dan disusui. Demikianlah waktu itu kebiasaan perempuan-perempuan Arab Quraisy yang tinggal di kota
menyusukan anaknya kepada perempuan yang tinggal di dusun-dusun. Oleh Halimah, Nabi Muhammad dibawanya ke dusun sampai 4 tahun lamanya. Alhamdulillah. Ibu susu Nabi kita Muhammad SAW, setelah beliau dilahirkan oleh ibundanya, waktu itu ibunda sempat menyusui anaknya selama 3 hari. Kemudian juga disusui oleh Suwaibah beberapa hari. Setelah itu, kemudian baru Nabi kita diserahkan kepada Halimah untuk dijaga, dipelihara, dirawat, dan juga disusui. Kenapa hal tersebut dilakukan? Karena kebiasaan orang-orang yang ada di kota, ketika mereka melahirkan sang buah hatinya, mereka menyerahkan kepada perempuan-perempuan yang tinggal di dusun-dusun, ataupun bahasa kita yang tinggal di pelosok-pelosok kota, maka kesanalah diberikan anaknya untuk disusui. Kebetulan Nabi kita diberikan kepada Halimah untuk dibawanya ke dusunnya selama 4 tahun lamanya. Jadi Nabi kita dirawat, dijaga, dipelihara oleh Halimatus Sa'diyah selama 4 tahun. Kita lanjut. Ibunya wafat. Ketika umurnya 4 tahun, ia diserahkan kembali oleh Halimah kepada ibunya. Pada suatu hari, ia dibawa oleh ibunya pergi ziarah kepada kaum keluarganya di negeri Madinah. Bersama-sama mereka itu turut Ummu Aiman. Di dalam perjalanan pulang, ibunya tiba-tiba jatuh sakit, lalu wafat. Pada suatu tempat bernama Abwa, dan dikuburkan di tempat tersebut. Ketika itu ia baru berumur 6 tahun. Lalu ia dibawa oleh Ummu Aiman ke negeri Mekah dan diserahkan kepada datuknya Abdul Muthalib. Di sini sejarah mengenai tentang wafat ibunda Nabi kita Muhammad SAW. Rupanya setelah beliau disusui ataupun dirawat oleh Halimah, pada ketika umur beliau sudah 4 tahun, lalu Halimah menyerahkan kembali Nabi kita kepada ibundanya. Setelah itu, pada suatu hari tibalah saat di mana ibundanya pergi berziarah kepada keluarganya yang ada di negeri Madinah. Di saat itu berangkatlah ibunda Rasulullah dan juga Rasul, dan juga didampingi oleh budaknya yang namanya Ummu Aiman. Di dalam perjalanan pulang, tiba-tiba di saat itu sang ibu sakit. Kemudian karena sakit yang sangat luar biasa, maka di saat itulah meninggal sang ibunda yang tercinta, di mana tempatnya saat itu Abwa, dan disitulah pula ibunda Nabi Muhammad dikuburkan di tempat itu yang bernamakan Abwa. Kemudian oleh Ummu Aiman, ketika itu baru berumur 6 tahun, Ummu Aiman menyerahkan Rasul ataupun Nabi kita Muhammad dibawa ke negeri Mekah dan diserahkan kepada kakek beliau, yaitu Abdul Muthalib, untuk dijaga dan dirawat oleh kakek beliau.
perjalanan secara singkat yang kita bahas di dalam kitab yang sangat ringkas ini. Kemudian datuknya wafat. 2 tahun lamanya ia dipelihara oleh Abdul Muttalib dengan kasih sayang dan kecintaan yang amat sangat. Abdul Muttalib wafat ketika Nabi Muhammad baru berumur 8 tahun. Lalu ia dipelihara oleh saudara bapaknya, Abu Thalib. Dengan pemeliharaan yang baik, tidak berbeda dari memelihara anaknya sendiri. Kita ulangi. Lalu ia dipelihara oleh saudara bapaknya, Abu Thalib, dengan pemeliharaan yang baik, tidak berbeda dari memelihara anaknya sendiri. Di dalam sejarah ini, ketika ibunda Rasulullah wafat, kemudian Nabi kita diserahkan kepada kakeknya yang bernamakan Abdul Muttalib. Abdul Muttalib memelihara, merawat Rasulullah dengan penuh kecintaan, dengan penuh kasih sayang yang teramat banyak yang diberikan oleh Abdul Muttalib. Tapi yang terjadi ketika itu apa? Ketika Rasul kita berumur 8 tahun, ternyata di situ pula wafatlah datuknya ataupun kakeknya di saat Rasul kita masih berumur 8 tahun. Maka di saat itu Rasul dirawat, dijaga oleh Abu Thalib. Abu Thalib ini merupakan paman daripada Nabi Muhammad SAW. Abu Thalib juga demikian, memelihara, menjaga Rasulullah sangat baik. Tidak ada perbedaan antara anak sendiri ataupun bukan anaknya sendiri, yaitu Rasulullah yang merupakan keponakan daripada Abu Thalib, tidak berbeda. Sama di dalam baiknya, sama di dalam kasih sayang yang dicurahkan oleh seorang paman kepada keponakannya sendiri. Alhamdulillah, sampai di sini pembahasan kita pada kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan juga mudah-mudahan kita bisa mengenang sejarah perjalanan hidup Rasulullah yang sangat memilukan. Mudah-mudahan menjadi iktibar bagi kita semua, bermanfaat dunia akhirat. Kami akhiri, wallahu a'lam bishawab, wa ilaihi marji wal ma'ab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.